Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destiana dari R2C. Saya akan menceritakan sejarah tentang Tan Malaka. Tan Malaka yang memiliki nama asli Ibrahim merupakan putra kelahiran sebuah desa kecil Padan Gandang Suliki, Sumatera Barat pada tahun 1894. Karena kecerdasannya, Ibrahim berkesempatan masuk sekolah guru pribumi satu-satunya di Sumatera, yakni Inlet Quick School for Onwiser di Bukit Tinggi hingga lulus pada tahun 1913. Gelar adat terhormat Dato' Tan Malaka diperolehnya pada 1813 melalui upacara adat. Gelar ini merupakan gelar mulia di daerahnya. Setelah menempuh pendidikan pada 1920, Tan Malaka bekerja sebagai seorang guru di maskapai Sanemba, sekolah untuk anak-anak kuli kontrak di perusahaan di Sumatera Utara. Rekan-rekan Belanda, Tan Malaka kerap meremehkan dirinya hingga akhirnya ia pindah ke Jawa pada Februari 1921 dan mendirikan sekolah di Semarang dan Bandung. Ketika Partai Komunis Indonesia atau PKI berkongres pada 24 sampai 25 Desember 1921 di Semarang, Tan Malaka terpilih menjadi pimpinan partai. Sejak saat itu, ia kerap diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada Januari 1922, Tan Malaka ditangkap dan dibuang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Maret 1922. Tan Malaka diusir keluar Indonesia dan sempat berangkat ke Belanda dan kemudian tampil sebagai wakil Indonesia dan Kongres Komitran bulan November 1922. Pada tahun 1926, pemberontakan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda pecah di berbagai daerah. Tan Malaka yang sedang berada di luar negeri menilai pemberontakan ini terlalu dini dikorbankan oleh PKI. Akibatnya pada 1927, Tan Malaka terang-terangan keluar dari PKI dan mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI. Komitmen juga memecatnya sejak saat itu. Tan Malaka kerap dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial Belanda hingga mantan sekutunya di Komitmen dan PKI. Selama 30 tahun, dia terus menentang kolonialisme tanpa henti. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka terus jadi sosok yang menentang diplomasi Belanda yang merugikan posisi Indonesia. Ia pun dikejar-kejar hingga ditembak pada 1949 dan lenyap di kaki Gunung Wils, Kediri. Ia disebut meninggal dunia tanpa nisan dan kuburan yang layak. Kemudian pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional, namun namanya jarang terdengar dalam sejarah. Sekian storytelling dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.